mau dengerin lagu baru aku nggak? Sebenarnya nggak mau sih, soalnya aku nggak percaya kalau kamu punya lagu baru. Tapi boleh aku dengerin dikit. Gitu. Oke. Gak percaya? Iya, makanya cepetan Nah, dengerin. kita buktikan. Dari G nih, dari G. Gitu. Dengerin ya. Lagu aku yang nulis dan aku yang produce sendiri. Oh. Ada draftnya, nanti aku kirim draftnya. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Dadah. Stop dulu. Kayaknya aku kenal deh lagu ini. Ini bukan lagu kamu, Ren. Lagu siapa? Enggak, aku Bentar, tahu. bentar, Aku bentar. sering denger lagu ini dan itu bukan lagu kamu. Ya kan? Kenalan nih. Iya. Oke. Aku tahu sih, herannya ya aku tahu bisa. Ini lagu tua banget loh. Ini tuh aslinya tuh lagunya dari John Denver. Dia ini nulis lagu ini ketika di Bandara Washington tahun 66. Dan John Denver ini adalah salah satu musisi folk dari Amerika Serikat. Luar biasa ya lagu ini, padahal udah lama banget tapi aku tetap suka kok lagunya. Oke, tapi lagu ini tuh sebenarnya nyeritain tentang apa sih, Ren? Ya, lagu ini tuh menceritakan tentang musisi yang lagi tour keliling dunia gitu. Jadi dia harus sering ninggalin pacarnya. Ya, nggak bisa ketemu gitu sih. Makanya dia Sedih banget. Pantasnya judulnya Living on the Jet Plane. Jadi dia hidup di mana? di pesawat. Oh. Berarti kayak LDR gitu ya? Ya, benar banget. Kamu gimana nih LDR? Aduh, sedih ya kalau main LDR ya. Tapi kamu sendiri tuh pernah nggak sih LDR gitu? LDR untuk permasalahan jarak. Iya. Kalau aku ngalaminnya memang permasalahan jarak, tapi kan nih teman-teman di luar sana pasti banyak banget yang ngalamin perasaan, ya kan? LDR perasaan, terus Yang paling parah LDR beda agama. itu ada lagunya tuh. Apa? Kalau kata Marcel nih, Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Ya itu cocok banget untuk teman-teman di sana yang lagi LDR beda agama. Ya, benar banget. Kalau kamu sendiri nih pengalamannya apa nih Jen, selain tadi kan kamu kayaknya ngomong apa ya, ada pengalaman gitu? Iya, aku LDR beda jarak. Maksudnya kan sekarang nih aku di usia sekarang Berapa? ketemunya di kampus itu pasti kita beda kota. Jadi kalau misalnya apalagi sekarang kan lagi pandemi dan online, kita kan nggak ketemu secara offline, jadi harus LDR beda jarak. Lumayan lah jaraknya. Kita pun juga baru-baru sekarang ya ketemu secara offline ya. Betul. Ini kita tetap harus menjaga Emang kita juga LDR sama teman-teman Yap, juga sih. bener banget. Gimana ya Jan ya, kalau lagi kondisi kayak gini tuh, ya mau gak mau sih harus kayak gitu juga kan. Iya, Apalagi betul. Kayak kamu bilang tadi kuliah masih harus online, tapi soon nih katanya bakal offline, jadi kita bisa ketemu sama teman-teman dan kamu juga bisa ketemu sama ya. Doain aja guys, semoga semuanya kembali pulih Yap. dan kita bisa melaksanakan segalanya secara offline. Yap, benar. Amin. Nah Ren, tadi kan aku udah cerita nih tentang kisah LDR aku. Nah aku juga punya teman-teman yang pernah ngalamin LDR. Nah ini ceritanya. Jadi kalau misalnya menurut aku pribadi, Jawabannya susah. bukan tergantung seberapa lamanya LDR atau seberapa jauh jaraknya gitu. Susah ketemu dong pastinya. Dan dari susah ketemu ini nih bisa memicu kesusahan-kesusahan lainnya gitu. LDR itu yang bikin susah kalau salah satu pihak yakin tapi yang satu nggak yakin. Gampangnya gini deh, kalau lu
lu yakin nih, lu pasti bisa buat LDR, gue pasti bisa LDR gitu, lu bisa jaga komitmen. Karena orang yang yakin dengan LDR pasti dia yakin dia bisa jaga komitmen. Tapi kalau yang satunya nggak yakin, satu yakin satu enggak, bakalan jauh lebih susah. Karena menurut gua jatuh cinta itu saling, bukan cuma salah satu. Thank you. Struggle yang dialami itu ketika kita mulai beradaptasi. Pas ketika lu tuh lagi awal-awal baru pisah nih karena beda kota, terus tiba-tiba lu mau pergi yang biasanya lu apa-apa sama dia, lu pergi sama dia, at least yang paling gampang aja misalnya lu grocery sama dia, terus tiba-tiba jadi sendiri. Membiasakan diri buat pergi sendiri lagi itu nggak gampang, tapi asal yakin pasti bisa sih. Ini kan ada karena perbedaan aktivitas yang mengharuskan kita berada di waktu dan tempat yang berbeda gitu ya. Dan mungkin karena aku biasanya bareng apa-apa sama dia, terus sekarang harus sendiri, jadi lumayan jadi struggle. Dan semuanya juga harus kita lakuin secara virtual gitu. Dan karena aktivitas yang berbeda, waktu di virtual ini pun jadi terbatas gitu. Komunikasi yang bisa bikin kepercayaan itu kan setiap orang beda-beda, setiap hubungan beda-beda. Ada yang setiap hari chat bisa bikin aku sama kamu tuh percaya gitu. Tapi juga ada orang yang yaudah kita nggak usah chat, yang penting aku percaya sama kamu gitu. Ada juga yang nggak perlu chat tapi teleponan, video call, mungkin lewat Zoom, Jimit dan lain-lain gitu. Tergantung dari hubungannya sih. Cuman kalau menurut pengalaman aku pribadi, komunikasi yang bisa bikin aku percaya sama pasangan aku waktu LDR, aku selalu nanyain gimana hari ini, pendidikannya lancar nggak, kuliahnya lancar nggak, kegiatannya ngapain aja dan lain-lain gitu. Kalau misalnya emang sempat untuk video call ya video call atau teleponan gitu. Dan aku tipe orang yang gak bisa sehari itu nggak chat. Bukan berarti aku overprotective atau apa ya, tapi seenggaknya sehari itu aku bisa terima kabar walaupun itu cuma sedikit gitu. Jadi aku bilang beda-beda setiap hubungan gitu. Nah, pastinya ada dong rutinitas yang dilakuin selama LDR. Lebih ke misalnya kalau malam mungkin bisa sleep call atau teleponan setelah menjalani hari. Itu kan jadi hubungan virtual gitu ya. Cuma dengan lo ditanya, how's your day? Kamu gimana hari ini? Kamu ngapain aja hari ini? Terus kalian berdua bisa saling bercerita, bisa saling ketawa, bisa saling sharing apa yang kalian lakuin di hari itu udah cukup banget meringankan beban di pundak kalian. Terus rutinitas lainnya mungkin disamperin ya. Disamperin itu menjadi salah satu obat itu, obat LDR. Disamperin 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Kalau misalnya emang bener-bener gak dapet sama sekali atau semuanya udah diceritain, kita mau game bareng, terus kalau nggak nonton film lewat aplikasi kayak gitu. Dan semoga itu selalu menjadi rutinitas untuk kedepannya. Sabar. Tapi yang namanya LDR tuh juga kita koreksi emosi, kita latihan menahan emosi. Jangan overthink. Kalau udah dikasih tahu dia ngapain, gak usah curiga ya, karena aku masih punya hidupku sendiri dan dia pun masih punya hidup dia sendiri sebenarnya. Dan kita juga harus saling percaya sama apa yang dikatakan, apa yang disampaikan gitu. Terus juga harus saling menjaga diri dan menjaga dia agar tetap nyaman sama kita. Dan juga nih, karena kita punya aktivitas yang berbeda, lingkungan yang berbeda, kita harus tetap berkegiatan kalau dia berkegiatan, biar nggak kepikiran amat gitu. Posting sih, walaupun cewek tuh kadang susah posting juga, ataupun sedikit-dikit baper dan lain-lain gitu.
tapi ya latihan untuk positive thinking. Yang pertama karena aku sekarang ada di sini sebagai mahasiswa yang memiliki kegiatan-kegiatan dari perkuliahan dan aku harus ke kotaku, kota di mana aku kuliah gitu ya. Dan dia yang bedanya 3 tahun sama aku udah bekerja di kotanya dia. Dan gak mungkin dong kalau misalkan kita nggak LDR, kayak tempatku kuliah ya emang di situ, nggak mungkin dipindah kampusnya. Dan dia juga sudah nyaman kerja di sana dan akhirnya kita memang harus punya perbedaan waktu dan tempat gitu. Jadi waktu itu yang bikin aku sempat sama LDR tuh karena dia sekolah di luar kota, bukan di Purwokerto. Dia pendidikan dan lain-lain gitu, jadi nggak bisa bareng. Dan aku sama dia beda 1 tahun, jadi nggak bisa bareng-bareng gitu. Soalnya sekolah dia bukan di sini, dan itu bukan jadi alasan aku sama dia sih buat putus komunikasi. Kalau disuruh pilih LDR atau enggak dong, pastinya enggak. Karena beda kan kalau misalkan kita ketemu dan virtual itu pasti beda banget. Jadi no. Ada 2 lagu sih yang bikin remind of me. Yang pertama ada lagunya Raisa yang LDR. Yang kedua lagu yang gue lupa penyanyi aslinya siapa, penyanyi awalnya siapa, cuma itu judul lagunya Here's Your Perfect. Jadi di saat dia kayak mungkin pasangannya minta pasangannya sempurna, tapi pasangannya sadar kayak aku nggak cukup sempurna buat dia, dan akhirnya mereka malah milih buat pisah. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say I want the best thing. And no, I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect. Dadah. Cerita teman-teman kamu tuh kayaknya seru gitu ya, tapi ada juga yang deg-degan, ada yang bikin khawatir, ada yang sedih juga. Tapi ya dibalik itu semua pasti ada senengnya sih. Iya, setuju banget sih. Maksud aku kalau LDR tuh kan memang campur aduk ya rasanya. Karena kan kita nggak ketemu, jadi mungkin pikiran kita jadi aneh-aneh. Apalagi aku sebagai perempuan nih, pasti overthinking tentang pacarku di beda jarak tuh. Overthinkingnya jam berapa nih, jam-jam malam gitu ya? Jam 1:30 malam ya Ren. Itu bukan sholat tahajud, malah overthinking. Ketika overthinking di 1:30 malam, kamu sholat tahajud, berdoa sama yang di atas. Ya. Masya Allah, apa kamu ngelakuin itu juga? Oke. Nah kan mereka ini keren-keren banget bisa ngelewatin struggle-nya walaupun ada rasa was-was, tapi mereka tetap bisa dengerin lagu-lagu. Dan pas banget nih, aku juga ada info soal musisi yang video klipnya nih menceritakan tentang LDR. Kayak tema kita kali ini nih. Ini ada lagu dari Yura Yunita dengan Intuisi. Check it out. Intuisiku selalu mengarah kepadamu. Nah, jadi diceritakan oleh Yura, lagu Intuisi ini merupakan pengalaman tentang teman dekatnya. Kala itu Yura lagi liburan nih ke Jepang sama temannya. Selain berlibur, sebenarnya kepergian ke Jepangnya ini untuk mengantar temannya menemui sang kekasih. Namun Temennya LDR ya berarti? Cerita temannya yang terjalin selama 20 tahun ini harus kandas dan akhirnya Yura memutuskan untuk menciptakan lagu Intuisi ini. Ya, kalau musisi tuh gitu ya. Jadi dia atau mungkin temennya punya kejadian apa jadi duit. Iya betul. Jadi kehidupannya tuh bisa menghasilkan cuan. Cuan. Menarik banget emang nih lagu Yura Yunita. Iya, menarik sih. Tapi
ini tuh nggak cuma punya arti dari liriknya aja, dari pengalaman Yura Yunita ini bener-bener bikin kita kagum sama lagu itu, Jen. Iya dong, tapi kan Ren, kita udah bahas banyak banget nih soal pengalaman LDR dari teman-teman dan fun fact dari soal lagu Intuisi Yura Yunita ini. Nah, di segmen 2 kita bakal ada apa sih? Ya, di segmen 2 kita pastinya bakal lebih seru lagi karena kita bakal ngobrol-ngobrol lebih jauh dan kenalan sama bintang tamu kita kali ini. So, jangan kemana-mana, tetap di Kotak Suara. Prepare your heart.